Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dengan 3 cara di antara secara garis besarnya. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifatnya. Dan yang kedua adalah melalui af'alnya, perbuatannya. Dan yang ketiga adalah melalui asma'nya. Karena sifat itu tidak akan berpisah kepada yang disifati. Perbuatan itu tidak akan berpisah dengan yang melakukan perbuatan. Dan nama itu sendiri tidak akan berpisah dengan yang punya nama. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi di dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yakni ialah dengan 3 secara garis besar. Yang pertama adalah dengan sifat Allah, yang kedua adalah dengan af'al Allah, dan yang ketiga adalah dengan asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana bila kita sudah mengenal yang 3 ini, insya Allah kita akan kenal dengan yang punya agama. Lalu kita duduk di dalam agama ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu menjadi rindulah hati kita untuk mengabdi kepada Allah lantaran kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadzal makanil mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi wa man wala, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bi muradihi. Hadirin wal hadirat jamaah salat fardhu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang saya muliakan segenap jamaah, orang-orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus segenap pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, umumnya dari setiap bidang seksi-seksi daripada kepengurusan masjid, dan juga kita semua yang hadir dalam Masjid Jami Al-Uswah yang sangat kita cintai ini, di mana pada waktu yang berbahagia ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada jamaah semuanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkumpulan kita dalam majelis ilmu ini, semoga ini menambah kecintaan kita terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berharap di akhirat nanti semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala mulanya. Amin, Allahumma amin. Pertama dan yang lebih utama, pada kesempatan yang mulia ini, puja dan puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
di mana pada kesempatan yang mulia ini Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri majelis ilmu yang sudah menjadi rutinan, yang sudah kita agendakan, di mana di tengah-tengah kesibukan kita dapat meluangkan waktu. Kita berharap waktu di saat kita hadir di dalam majelis ilmu ini menjadi saksi nantinya di yaumul kiamat bahwa kita pernah duduk pada tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, dan juga mudah-mudahan dengan kita duduk di dalam majelis ilmu ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan paham kepada anak kita, keluarga kita terhadap ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya tidak luput pula salawat dan salam kita haturkan buat ufaduka ala keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan besar kita dengan kita senantiasa bersolawat kepada beliau, di akhirat khususnya kita mendapatkan syafaat beliau, di dunia ini kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dengan berkat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah orang-orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang berbahagia ini kita duduk di majelis ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membicarakan agar supaya kita kenal dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafur. Di dalam 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ada yang namanya Al-Ghafur. Maka pada malam yang mulia ini, pada waktu yang berbahagia ini, sekelumit akan kita bicarakan mengenai tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghafur ini, dan sekaligus isi makna daripada Al-Ghafur yang patut kita jalankan. Jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya ingin menyampaikan satu buah hadis di mana dikatakan awwaluddin ma'rifatullah, awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awal kita duduk di dalam agama Islam, yang mana mau tidak ingin, yang tidak bisa kita tawar lagi adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita duduk di dalam agama ini, patutlah bagi kita mengenal siapa yang punya agama, agar supaya kita duduk di dalam agama ini betul-betul diridhai oleh yang punya agama, yakni ialah Tuhan kita yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendekatkan kepada paham, agama ini diibaratkan seperti rumah, di mana di dalam rumah, di dalam satu buah rumah itu tentu ada yang punya. Maka kita bisa masuk ke dalam satu buah rumah itu disebabkan lantaran kita kenal dengan yang punya rumah. Maka bila mana kita tidak kenal dengan yang punya rumah, lalu kita main nyelonong saja masuk ke dalam rumah tersebut, ada dua besar kemungkinan. Yang pertama, kita akan diusir dia. Yang kedua, kita akan dilayani, tapi tidak sehangat seperti orang yang sudah kita kenal. Nah, begitulah gambarannya untuk mendekatkan kepada paham mengenai tentang awwaluddin ma'rifatullah, bahwa awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran yang punya agama ini adalah Allah. Jadi kita tidak asal-asalan kita duduk di dalam agama bertahun-tahun, tapi kita tidak kenal dengan yang punya agama. Besar kemungkinan kita belum tentu mendapatkan ridha dari Allah
Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin barangkali karena kita tidak kenal dengan yang punya agama sehingga kita mengabaikan peraturan-peraturan dari yang punya agama ini tadi. Kenapa sebabnya kita mengabaikan aturan atau perintah dari yang punya agama? Penyebab besarnya adalah minim pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka oleh karena itu berangkat daripada hadis yang telah kita kemukakan tadi, awalul ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dengan 3 cara di antara secara garis besarnya. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifatnya. Dan yang kedua adalah melalui af'alnya, perbuatannya. Dan yang ketiga adalah melalui asma'nya. Karena sifat itu tidak akan berpisah kepada yang disifati. Perbuatan itu tidak akan berpisah dengan yang melakukan perbuatan. Dan nama itu sendiri tidak akan berpisah dengan yang punya nama. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi di dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu, yakni ialah dengan 3 secara garis besar. Yang pertama adalah dengan sifat Allah, yang kedua adalah dengan af'al Allah, dan yang ketiga adalah dengan asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimana bila kita sudah mengenal yang 3 ini, insya Allah kita akan kenal dengan yang punya agama. Lalu kita duduk di dalam agama ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu menjadi rindulah hati kita untuk mengabdi kepada Allah lantaran kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah Ta'ala itu banyak. Yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita orang awam, juga para awliyanya itu secara garis besar adalah 99 nama yang sudah termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maknanya adalah sesungguhnya Allah itu bagi dia itu mempunyai nama-nama yang bagus. Lalu berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan nama tersebut. Niscaya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan siapa saja yang berdoa dengan melalui nama tersebut. Kenapa demikian? Karena nama itu sekali lagi tidak akan berpisah dengan yang punya nama. Kok nama Allah Ta'ala banyak banget ini? Sampai 99 dan bahkan lebih daripada 99. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sang pencipta. Amat wajar dan amat sangat memungkinkan bagi Allah Ta'ala itu banyak mempunyai nama, karena dia adalah sang maha pencipta. Sedangkan kita aja makhluk yang diciptakan oleh Allah, nama kita banyak. Di rumah nama kita mungkin ayah, anak manggil kita, atau mungkin papa barangkali, mungkin papa atau papi mungkin, atau abi barangkali. Nama kita di rumah. Istri nanti manggil kita lain lagi. Istri manggil kita ayang. Kalau orang-orang yang sudah tua mungkin tidak ayang mah. Entah siapa, mungkin agak bapak dia, mungkin agak. Atau bisa jadi istri manggil kita adalah dengan panggilan beb. Beb panggilan. Beb mau kemana beb? Syukur beb daripada bebe, coba bayangkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nama kita di tengah masyarakat ada nama laqab, ada gelarnya. Ada namanya Ujang, biasanya orang Melayu. Nama aslinya lain lagi. Nah, nama dia ketika dipanggil secara umum masyarakat, tak apakah gelarnya Pak Ustadz atau Pak Kiai atau Pak Profesor, Pak Doktor, tak Pak apa banyak betul gelarnya.
Kita aja manusia banyak memiliki gelar, banyak memiliki punya nama. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, Dia yang menjadikan tiap-tiap nama yang ada di alam ini, maka patutlah bagi Dia kaya dengan nama. Nah, di antara nama yang wajib kita ketahui, yang kita kenali itu adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala, dan pada malam yang berbahagia ini akan kita bicarakan sekelumit mengenai nama Allah taala Al-Ghafur. Hadirin wal hadirat, jamaah orang-orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafur adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-35. Al-Ghafur itu artinya yang Maha Pengampun. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala suka memberikan ampunan dengan pengampunan yang sempurna. Allah taala dengan Al-Ghafurnya itu, Allah taala akan memberikan ampunan terhadap setiap hamba yang bertaubat kepadanya, dan ampunannya itu adalah ampunan yang sempurna. Apa bentuk daripada ampunan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala? Allah taala tidak main-main. Orang yang mendapatkan ampunan tersebut, Allah masukkan kepada tempat yang layak, surga namanya, dan Allah taala hindarkan dia daripada panasnya api neraka. Itu makna setengah daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Beda dengan kita. Kalau kita ada orang datang minta maaf kepada kita, Pak, saya minta maaf Pak, karena dulu saya pernah menghina Bapak. Lalu kita maafkan. Maafnya kita tidak terhitung sempurna, karena daripada maaf kita ini tidak bisa memberikan imbalan kepada orang yang telah kita maafkan. Jadi beda dengan Allah Ta'ala. Begitu Allah memberikan ampunan, maka ampunan yang Allah berikan kepada hambanya yang bertaubat itu betul-betul ampunan yang sempurna. Setengah daripada tanda ampunan yang sempurna dari Allah Ta'ala buat hamba itu yang bertaubat kepada dia tentunya, yakni Allah berikan surga, dan yang kedua Allah Ta'ala hindarkan dia daripada panasnya api neraka. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim hampir 100 kali disebutkan nama Al-Ghafur ini, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat pengampun. Di antara firman Allah taala yang menyinggung nama Allah Al-Ghafur itu, Allah berfirman, Nabi ibadi anni ana anal ghafurur rahim, yang artinya adalah beri khabar, beri kasih tahu kepada hamba-hambaku bahwasanya aku adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Satu firman Allah yang menyinggung Al-Ghafur. Di antaranya lagi adalah yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya adalah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa, bahwasanya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan namanya itu betul-betul Maha Pengampun dengan nama Al-Ghafurnya itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih 100 kali atau hampir 100 kali Allah Ta'ala mengulang bahwa Dia adalah Maha Pengampun, bahwa Dia adalah Maha Pengampun. Nah, di antara yang kita baca mengenai tentang Al-Ghafurnya Allah tadi dua. Yang pertama, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa aku ini adalah Maha Pengampun, bahwa aku ini adalah Maha Penyayang. Dan yang kedua, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang selalu menzalimi dirinya sendiri,
bahwasanya aku adalah Maha Pengampun daripada seluruh dosa dan aku adalah Maha Penyayang. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang dengan hambanya. Buktinya Allah sayang dengan kita, yang tadinya kita tidak pernah request kepada Allah bahwa untuk dijadikan kita ini, Allah jadikan. Allah atur pula hidup kita. Allah kasih nafas, Allah kasih makan, Allah kasih minum, Allah atur organ-organ tubuh kita. Itu tanda menunjukkan bahwa Allah Ta'ala sayang. Dan sayangnya Allah Ta'ala bila mana kita menzalimi diri kita sendiri, juga Allah Ta'ala adalah memberikan ampunan. Beda dengan kita. Kalau kita bila ada anak buah yang membuat kesalahan, akan kita pecat. Kenapa sebabnya? Karena kita ini tidak memiliki sifat rahmat, sifat rahim. Dan andai kata kita memiliki kasih sayang itu sepercik atau percikan yang setetes daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu jangan pernah bangga bahwa kita pandai menyayangi orang, bahwa kita ini dapat memaafkan orang. Bila mana kita dapat memaafkan kesalahan orang lain yang dibuat atas diri kita, maka itu sebenarnya adalah percikan daripada ar-rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang di atas tadi yang sudah kita baca, ayat ini menambahkan kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa demikian? Karena ayat ini adalah mengandung makna raja. Apa itu raja? Raja itu kalau bahasa kitanya adalah harapan. Mungkin kalau bahasa orang kampus sebutnya, saya ini bukan dosen masalahnya, optimis. Nah, ayat yang telah kita sebutkan tadi seperti Nabi, ya Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, dan yang kedua qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Ayat itu adalah membuat kita menjadi tambah cinta kepada Allah bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Kenapa sebabnya? Karena di dalam ayat tadi itu seolah-olah ada harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sebesar apapun dosa kita, jangan sampai kita berputus asa dari apa yang telah kita lakukan, dari maksiat yang selama ini pernah menumpuk di dalam diri kita. Ini bagi orang yang beriman kepada Allah, artinya dengan ayat itu dia menjadi optimis. Ditambah lagi dengan nama Allah Al-Ghafur, bertambahlah optimisnya kepada Allah. Tiada hentinya dia beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lain halnya begini dengan keadaan orang yang durjana. Dengan keadaan orang yang durjana, begitu mereka mengetahui bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun, mereka makin berani untuk melakukan dosa karena mereka beranggapan bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun. Jadi bedakan ya antara raja, yakni ialah harapan. Harapan itu adalah disertai dengan perbuatan, bahwa kita memohon ampun kepada Allah, maka kita disertai dengan perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Di antara syarat taubat itu kan ada 3. Kalau berkaitan dengan Allah, tapi kalau berkaitan dengan manusia ditambah 1 menjadi 4. Di dalam Al-Hikam dikatakan, bila mana seseorang itu mempunyai harapan tapi tidak disertai dengan perbuatan, maka itu namanya umniyah, adalah angan-angan semata. Kita berharap ingin punya pahala. Dari pahala sholat kagak dapat, gak kira-kira pahala sholat? Ya enggak lah. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dari dosa yang dulunya pernah kita lakukan, tapi kita tidak bertaubat dari dosa itu.
Nah, itu namanya bukan raja. Yang disebut dengan raja tadi yakni ialah ada orang yang mempunyai dosa, lalu ada eksekusi terhadap pelaksanaan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jalankan. Itu namanya raja. Lain dengan orang yang durjana. Kalau orang yang durjana itu beranggapan begini. Begitu mendengar ayat-ayat tadi bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah itu Maha Pemaaf, Maha Penyayang, timbul di dalam dirinya, tak payah lagi aku bertaubat. Sebab kenapa? Karena Allah Ta'ala itu Maha Pengampun juga. Nah, ini tanda orang ini memiliki kerasnya hati, dan tanda bahwa orang ini orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, begitu kita mendengarkan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, semakin tambah ibadah kita, semakin tambah kita bertaubat kepada Allah, bukan semakin berharap tapi tidak dijalankan. Itu namanya perilaku orang yang durjana, orang yang durjana. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kita yakini Dia Maha Pengampun, suka mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah kepadanya. Tetapi yang perlu kita perhatikan bagaimana cara supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Tadi kan dijelaskan bahwa Allah Ta'ala itu dengan Al-Ghafurnya, Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Sekarang bagaimana caranya supaya kita benar-benar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa demikian? Karena berbagai jenis dosa yang kita lakukan itu menuntut cara-cara yang tersendiri. Dosa yang kita lakukan dalam 24 jam ini kan berbeda-beda. Ada yang dosanya mencuri, ada dosanya menggibah, ada yang dosanya merasa hebat, ada dosanya itu korupsi, ada dosanya berbagai macam. Dari berbagai jenis dosa yang kita lakukan itu menuntut cara tersendiri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya cara kita bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan dosa zina itu ya tidak sama dengan cara kita bertaubat dengan dosa yang kita pernah menzalimi orang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, lalu yang perlu kita perhatikan ialah bagaimana cara kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari 24 jam dosa yang kita lakukan itu jenisnya berbeda-beda. Dari jenis yang berbeda itu pasti menuntut kepada kita untuk berbeda pula cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita kalau kita meminta ampun dengan tata cara yang benar. Dan ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui yang diambil dari ayat suci Al-Quran. Di antaranya yang pertama begini, Allah berfirman di dalam Al-Quran begini, firman Allah, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafuran rahima. Yang artinya adalah barang siapa yang melakukan kejahatan atau kezaliman terhadap diri mereka sendiri, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan mendapati Allah akan mengampuni dia, dan Allah Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi ayat ini tadi adalah menunjukkan kepada dosa-dosa yang apabila kita lakukan kemudian kita istighfar atau kita memohon ampun kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa itu. Allah Ta'ala akan mengasihi kita dengan cukup hanya beristighfar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ayat yang kita baca tadi, saya ulangi lagi,
wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahim. Barang siapa yang melakukan kejahatan atau dia menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati bahwa Allah akan mengampuni dia dan Allah menyayangi dia. Nah, ayat ini kata ulama ahli tafsir menunjukkan kepada kita apabila dosa yang kita lakukan, apabila dosa yang kita kerjakan itu adalah dosa itu merupakan dosa yang kaitannya adalah dengan diri kita sendiri, maka cukup itu cara taubatnya, yakni ialah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja dosa yang cukup dengan beristighfar, yang cukup dengan melaksanakan sholat taubat? Yang pertama, dosanya adalah membuka aurat. Bila mana kita membuka aurat lalu kita bertaubat kepada Allah, cara taubatnya mudah. Tinggal baca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat taubat, mandi taubat, selesai. Yang kedua adalah memandang atau bersentuhan badan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Kita kan bersalam dengan perempuan atau laki-laki dengan perempuan, yang perempuan atau laki-laki itu adalah bukan mahram kita. Selesainya kita astaghfirullahalazim, maka insya Allah dengan istighfar itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita. Karena caranya dosa yang kita lakukan yaitu jenisnya. Maka ini cara taubatnya adalah dengan membaca istighfar, kemudian melakukan sholat sunat taubat atau sholat sunat awabin, dan kemudian mandi sunat taubat. Selesai. Ada dosa yang memang nanti tidak cukup dengan istighfar, Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa yang dicukup dengan istighfar itu yang ketiga adalah memakan bangkai. Makan bangkai ayam yang tidak dipotong dengan sesuai aturan syariat, atau ada bangkai ayam mati duluan sebelum disembelih lalu kita makan, itu kan makan bangkai namanya, dan itu hukumnya adalah haram. Maka itu dosa daripada makan bangkai. Cara bertaubat adalah dengan membaca istighfar, lalu kita memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni kita. Yang keempat adalah meminum arak, meminum khamar atau obat-obat yang sifatnya adalah memabukkan, ganja, narkoba. Itu kan dosa yang kaitannya hanya kita dengan Allah, karena kita menzalimi diri kita sendiri. Itu cukup disesali, membaca istighfar, lalu bertaubat kita kepada Allah, Allah akan mengampuni kita. Yang kelima, menyakiti binatang. Menyakiti binatang itu misalkan ada semut umpamanya, ya tidak bersalah. Ya tidak bersalah itu maksudnya yang tidak sampai menggerogoti makanan kita, gula umpamanya. Dia tengah berjalan, di tengah jalan kita injak, mati langsung semut. Itu kan termasuk daripada dosa menyakiti binatang. Maka cara bertaubatnya itu cukup dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah membaca Al-Quran di sewaktu junub. Junub itu adalah orang yang haid, orang yang nifas, laki-laki yang keluar sperma, lalu dia baca Al-Quran di waktu junub, maka itu hukumnya adalah haram. Dan kita membaca Al-Quran di waktu junub, maka kita berdosa, dan kita cukup memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah itu dengan membaca astaghfirullahalazim. Kemudian yang ketujuh, memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah. Ada pakaian yang diharamkan oleh Allah, diantaranya adalah pakaian laki-laki yang menyerupai pakaian perempuan. Pakai giwang,
pakai giwang, anting-anting, itu kan menyerupai. Itu diharamkan dalam agama. Bertaubat cukup dengan membaca Astaghfirullahaladzim lalu melaksanakan sholat sunat taubat. Kemudian yang kedelapan, protes pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, si anu kau kasih satu pemasukan satu hari 1 miliar, aku kau kasih 100 rupiah, rasanya kau tidak adil. Perlu kita bertaubat karena protes kepada Allah itu bagian daripada dosa. Maka dengan ayat yang kita kemukakan di atas tadi, itu cukup beristighfar, melaksanakan sholat sunat taubat, Allah akan ampuni kita. Yang kesembilan, ujub, riya, takabur, hasad itu iri hati dengan orang, dengki atau penyakit-penyakit hati lainnya, maka itu cukup bertaubatnya adalah dengan membaca istighfar, menyesali daripada perbuatan itu, dan itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca istighfar, Allah akan ampuni. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu pengertian daripada firman Allah Ta'ala tadi, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Itu ayat sifatnya adalah dosa-dosa yang kaitan kita dengan diri kita sendiri dan kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang semacam itu cukup dengan beristighfar, menyesali, lalu tidak mengulangi, memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampun. Nah, yang kedua, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Artinya, maka barang siapa yang bertaubat sesudah kezalimannya dan memperbaiki bahwasanya Allah Ta'ala menerima taubatnya, bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah ayat 39. Bahwasanya ini adalah dosa yang tidak cukup hanya dengan istighfar. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dosa yang kita lakukan ini tidak cukup dengan istighfar saja. Maka kita harus menuntut dengan cara-cara yang lain agar supaya dosa yang kita lakukan itu adalah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana contohnya? Yakni ialah seperti satu menggibah. Menggibah ini kan dosa yang tidak cukup dengan istighfar selagi belum kita mendapat ampunan daripada orang yang kita gibah. Namanya dosa kaitan dengan Allah dan juga kaitan dengan manusia. Satu, gibah. Yang kedua adalah mengumpat. Yang kedua adalah memfitnah. Dan yang ketiga adalah mencuri barang orang. Yang dulunya kita jadi maling, jadi apa, lalu kita curi, bertaubat kita kepada Allah. Mau tidak ingin kita harus bertemu orang yang dulunya pernah kita curi barangnya karena kita menzalimi orang. Itu tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan salat tahajud malam, tidak cukup, karena kaitannya adalah dengan seseorang. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, membunuh orang lain itu adalah dosa besar. Di mana letak dosa besarnya? Dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Al-Kabair, bahwasanya letaknya dosa besar membunuh seseorang lantaran orang yang kita bunuh meninggal dunia dan tidak ada celah bagi kita untuk meminta maaf. Situ letaknya dosa besar. Nah, kemudian yang keempat, memperolok-olok orang lain. Memperolok-olok orang lain ini termasuk daripada dosa yang mana adalah bagian daripada dosa yang tidak cukup dengan istighfar. Mentang-mentang istighfar, pagi petang sholat jamaah, tahajud, tapi kita buat karikatur kartun, memperolok-olok orang lain, buat gambar itu, gambar ini, sebarkan medsos karena kita tidak suka dengan paslon ini, kita bikin. Jangan, dosa.
memperolok-olok. Tapi rasanya tidak berdosa. Kenapa sebabnya? Karena kita tidak berzina, karena kita tidak mencuri. Dosa itu bukan hanya menzinah saja. Dosa itu bukan hanya berzina saja. Termasuk daripada memperolok-olok orang lain. Kita buat stiker, awas hati-hati ya dengan stiker itu. Jangan terlalu sering ngirim-ngirim stiker. Tahu atau tidak orang itu yang kita bikinkan stiker itu? Sakit tidak hati dia kalau dia tahu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka saya termasuk orang yang bukan anti, hati-hati dengan stiker. Kadang-kadang ada orang yang ngirimkan foto stiker, enjik lah, saya tidak akan saya balas. Paling saya balas dengan yang memang bawakan di dalam HP yang begitu, selesai ceritanya. Karena khawatirnya takut pada memperolok-olok. Kalau kita mau wawa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang kelima adalah riba dan lain-lainnya. Riba pun demikian juga. Maka riba itu adalah dosa yang tidak cukup dengan istighfar. Maka dosa itu mau tidak ingin kita harus meminta maaf kepada orang yang telah kita melangsungkan transaksi riba. Itu tidak cukup dengan istighfar. Ayatnya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Ayatnya dalam surah Al-Maidah yang tidak cukup dengan istighfar. Masih ada waktu ya? Berapa menit? Isya? Jam saya agak cepat sedikit. Masih ada lah ya waktunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 menit ya. Insya Allah kalau ada pertemuan yang berikutnya akan kita lanjut mengenai yang ketiga. Yang ketiga adalah Allah berfirman, "Annahu man 'amila minkum su'an bijahalah summa taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim." Ayat ini menerangkan bahwasanya siapa yang memperbuat sesuatu dosa agar diampuni ia harus bertaubat juga melakukan aslah. Contohnya adalah orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat yang dulunya itu tidak cukup dengan istighfar, maka harus diqadha. Maka penting qadha, tidak cukup dengan sholat sunat taubat, tidak cukup dengan istighfar, wajib qadha. Perlu saya sampaikan, jangan sampai kita mendengarkan ucapan seorang ustadz mengatakan bahwa meninggalkan sholat dahulu kala cukup tidak diqadha. Itu tidak benar. Ittifaq ulama fikih, buka di dalam kitab Fathul Mu'in, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat mau tidak ingin wajib qadha. Tapi bila mana dia sudah ada niat mengqadha, lalu sudah dieksekusinya, sudah dijalankannya, kemudian dia meninggal dunia, Allah akan mengampuni dia. 3 menit lagi sesuai dengan permintaan dari tim penyiar ini. Katanya biasanya ada yang jamaah selalu bertanya, kira-kira ada yang perlu diskusikan mengenai masalah yang saya sampaikan ini? Kalau tidak ada, mungkin cukup dulu pengajian kita sampai di sini. Ada kira-kira? Kalau tidak ada, mungkin cukup dulu pengajian kita sampai di sini. Jadi insya Allah bahwasanya kita telah mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Ghafur. Ya, siap. Ya boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tandanya dosa kita itu telah diampuni oleh Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda bahwa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Hikamnya dikatakan bahwa tanda seseorang itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya adalah ada halawah. Halawah itu artinya rasa manis di dalam dia melaksanakan ibadah. Yang kedua, semangatnya dia di dalam melaksanakan ibadah. Bila semangat dia melaksanakan ibadah, ringan rasanya badan dia melaksanakan ibadah, dan di saat dia ibadah ada manisnya, tidak banyak komentar dengan orang yang mengimami dia, itu tanda
kata Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah, itu adalah merupakan salah satu tanda daripada dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang ketiga, orang yang dosanya itu diampuni oleh Allah yang masuk surga. Masuk surga mau tidak ingin mati dululah. Masuk surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah taala, ada lagi karena mengingat waktu sudah bunyi dari dah. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umur kita, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi intinya adalah bahwa Allah itu adalah Maha Ghafur. Jangan pernah putus asa, kita bertaubat dari dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan soleha, rezeki kita dimudahkan oleh Allah dengan berkat Al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا الله يا الله بحسن الخاتمة، اللهم يا الله يا الله بحسن الخاتمة، اللهم يا الله يا الله بحسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ampun maaf, minta halal minta ridha kepada orang tua semuanya. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.